Halo teman-teman, pada video ini saya beserta kawan-kawan saya akan membahas tentang multikolineritas. Multikolineritas. Apa yang terjadi jika variabel penjelas berkorelasi? Pada bab ini kita akan membahas lebih dekat pada topik multikolineritas. Dalam praktiknya, kita jarang menemukan multikolineritas yang sempurna, tetapi kasus-kasus multikolineritas yang mendekati atau sangat tinggi, di mana variabel-variabel eksplanatory yang berhubungan secara linier sering muncul dalam banyak aplikasi. Penting untuk mengetahui masalah apa yang ditimbulkan oleh variabel-variabel yang saling berkorelasi ini terhadap estimasi kuadrat terkecil biasa, atau ordinary least squares, OLS, dari model regresi berganda. Sifat multikolineritas. Kasus multikolineritas sempurna. Perhatikan pada tabel berikut. Tabel ini memberikan data permintaan widget sebagai Y, harga sebagai X2, dan pendapatan konsumen mingguan yang diperkirakan oleh peneliti sebagai X3, dan pendapatan konsumen mingguan yang diperkirakan oleh peneliti lain sebagai X4. Selain harga, pendapatan konsumen juga menjadi hal yang penting sebagai penentu permintaan sebagian besar barang. Maka kita tulis permintaan yang diperluas berfungsi sebagai YI sama dengan A1 tambah A2 X2I tambah A3 X3I ditambah UI sebagai persamaan 8.1. Kemudian YI sama dengan B1 tambah B2 X2I tambah B3 X4I tambah UI sebagai persamaan 8.2. Variabel pendapatan X3 dan variabel harga X2 sempurna berhubungan secara linear, artinya kita mempunyai kolineritas sempurna atau multikolineritas. Maka kita substitusikan persamaan 8.3 ke dalam persamaan 8.1. Kita memperoleh YI sama dengan A1 ditambah AX22I tambah A3 dikali 300 dikurang 2X2I tambah UI sama dengan C1 tambah CX22I tambah UI sebagai persamaan 8.4, di mana C1 sama dengan A1 ditambah 303 sebagai persamaan 8.5, C2 sama dengan A2 dikurang 2A3 sebagai persamaan 8.6. Maka hasil regresi 8.4 adalah 49,667 dikurang 2,1576 X2I sama dengan 0,746 dikali 0,1203. Kasus multikolineritas yang mendekati atau tidak sempurna. Kasus multikolineritas sempurna adalah ekstrim yang protologis. Pada sebagian besar aplikasi yang melibatkan data ekonomi, dua atau lebih variabel penjelasan tidak benar-benar berhubungan secara linear, tapi bisa jadi kurang lebih demikian. Artinya kolineritas bisa saja tinggi tapi tidak sempurna. Kasus multikolineritas sempurna adalah ekstrim yang protologis. Hasil ujiannya adalah sebagai berikut yang dimana kita bisa melihat sendiri di video tersebut. Hasil, hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas dari region berikut ini. Dan di sebelahnya ialah kurva hubungan pendapatan X4 dan harga X pangkat 2. Konsekuensi praktis dari multikolineritas. Satu, variasi dan kesalahan standar yang besar dari estimor OLS. 2. Interval kepercayaan yang lebih luas. 3. Rasio T yang tidak signifikan. 4. Nilai R2 yang tinggi tetapi hanya sedikit rasio T yang signifikan. 5. Estimor OLS dan kesalahan standarnya menjadi sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada data. Artinya, mereka cenderung tidak stabil. 6. Tanda yang salah untuk koefisien regresi. 7. Kesulitan dalam menilai kontribusi individu dari variabel penjelas terhadap jumlah kuadrat yang dijelaskan ESS atau R2. Kita dapat mengilustrasikan hal ini lagi dengan contoh region kita. Pada persamaan 8.7, kita meregresikan kuantitas Y pada harga X2 saja, memberikan nilai R2 sebesar 0,9757. Pada regresi 8.8, kita meregresikan Y pada harga dan pendapatan, dan mendapatkan nilai R2 sebanyak 0,9778. Sekarang, jika kita meregresikan Y pada X4 saja, kita memperoleh hasil sebagai berikut. YNI sama dengan min 263,74 ditambah 1,0438 X4I, sehingga mendapatkan 26.929 ditambah 0,0932 T sama dengan min 9,749 dikali 11.200 dengan menghasilkan R2 sama dengan 0,9400.
Deteksi multikolinialitas. Sekarang kita memiliki masalah seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Multikolinialitas bersifat perspektif untuk sampel. Ini adalah fenomena sampel. Di sini akan sangat berguna untuk mengingat peringatan berikut ini. 1. Multikolinialitas adalah pertanyaan tentang derajat dan bukan jenis. Perbedaan berarti bukanlah antara ada dan tidak adanya multikolinialitas, tetapi antara berbagai tingkatnya. 2. Karena multikolinialitas mengacu pada kondisi variabel penjelas yang diasumsi non-stochastik, maka hal ini merupakan fitur dari sampel dan bukan populasi. Nah, contoh yang diperluas permintaan ayam di Amerika Serikat pada tahun 1960 hingga 1982 memberikan data tentang konsumsi per kapita ayam yang ditandai dengan logo Y, pendapatan per kapita real yang telah disesuaikan dengan inflasi per kapita dengan tanda X2, harga eceran real ayam dengan tanda X3, harga eceran real daging babi dengan tanda X4, dan harga eceran real daging sapi dengan tanda X5 untuk Amerika Serikat pada periode tahun 1960 hingga 1982. Karena secara teori, permintaan suatu komoditas umumnya merupakan fungsi dari pendapatan real konsumen, harga real produk, dan harga real produk pesaing atau produk komplementer, maka fungsi permintaan berikut ini diestimasi variabel dependen dengan tanda Y adalah log natural dari konsumsi ayam per kapita dalam 1 kg. Karena kita telah membuat fungsi permintaan yang berbentuk log linear, semua koefisien kemiringan adalah elastisitas parsial dari Y sehubung dengan variabel X yang sesuai. Dengan demikian, elastisitas pendapatan terhadap permintaan adalah sekitar 0,34%. Elastisitas harga sendiri terhadap permintaan adalah sekitar minus 0,50%. Elastisitas harga silang daging babi terhadap permintaan adalah sekitar 0,15%. Dan elastisitas harga silang daging sapi terhadap permintaan adalah sekitar 0,9%. Mempertimbangkan beberapa metode untuk mendeteksi multikolinearitas dengan menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Kami juga mendiskusikan berbagai solusi yang telah diusulkan untuk memecahkan masalah multikolinearitas dan mencatat kekuatan dan kelemahannya. Karena multikolinearitas adalah fitur dari sampel tertentu, kami tidak dapat meramalkan metode mana yang dapat mendeteksi multikolinearitas atau tindakan perbaikan mana yang akan berhasil dalam situasi konkret apapun. Istilah dan konsep utama yang diperkenalkan dalam bab ini adalah kolinearitas sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, multikolinearitas yang mendekati atau sangat tinggi, kemudian terkait secara linear sempurna, kemudian kolinearitas sempurna atau multikolinearitas, kemudian hubungan linear yang hampir sempurna. Langkah-langkah perbaikan untuk multikolinearitas itu menjatuhkan variabel kesalahan spesifik model, kemudian memperoleh sampel baru atau data tambahan, kemudian memikirkan kembali metode, kemudian informasi asing atau sebelumnya, kemudian transformasi variabel, dan yang terakhir analisis faktor lain atau komponen utama atau regresi rate.